Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi amarana bittaqwa wassidqi wal amanah wa nahana minasyirki wadh-dhulmi wal kidhbi wal khiyanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa? Di sisi Tuhan mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci untuk mereka, serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah sungguh maha melihat terhadap hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-15. Ini angku-angku, bapak-bapak dan saudara-saudara beserta seluruh generasi muda kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari bersama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabb yang Maha Kuasa, yang telah memanjangkan umur kita dan menyempurnakan berbagai nikmat untuk kita, sehingga dengan nikmat kehidupan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan dan kesehatan, kita telah dapat kembali berkumpul di rumah Allah yang suci ini untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini memenuhi panggilan Allah, akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dan dicatat di sisi Allah sebagai amal yang soleh, dan menjadi bukti di akhirat nanti bahwa kita adalah hambanya yang selalu berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya,
serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat salawat itu bermakna doa keselamatan, doa keberkatan untuk Rasulullah dan keluarganya beserta sahabatnya. Padahal sesungguhnya tanpa doa kita, Rasulullah dan para sahabatnya telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah. Bahkan 10 di antara sahabat Rasul telah dipastikan oleh Nabi adalah penduduk surga Allah. Tetapi solawat itu pada hakikatnya adalah kita yang memohon keselamatan dan keberkahan kepada Allah dari apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara dan seluruh generasi muda kaum muslimin sidang Jumat yang mulia. Wasiat takwa kita dalam khutbah Jumat yang terbatas ini kita beri judul indahnya syafaat di hari kiamat. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di awal khutbah tadi terdapat di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-15. Satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang syafaat di hari kiamat. Apa itu syafaat? Secara bahasa syafaat berarti adalah berlipat ganda. Syafaat bisa berarti an-nasru, pertolongan. Syafaat bisa berarti pembelaan. Di akhirat nanti tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan. Tidak ada yang akan bisa memberikan pembelaan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam suatu hadis, tatkala nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, sungguh Allah benar-benar nanti akan menghidupkan kembali semua manusia yang sudah mati pada hari kiamat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihidupkan oleh Allah kembali nanti di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengutus kepadanya 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan malaikat Israfil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditanya oleh Rasulullah dengan 2 pertanyaan yang ringan. Yang pertama Rasulullah bertanya, ya Jibril, ma yaumal an? Wahai Jibril, hari apa sekarang? Malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, hada yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, ini adalah hari kiamat. Rasulullah di alam barzahnya yang merupakan satu di antara taman surga tidak merasakan siksa. Dia benar-benar menikmati taman surga yang diberikan Allah kepadanya selama di alam barzakh. Padahal mungkin ribuan tahun sebelum terjadi kiamat, beliau bagaikan bangun dari tidur diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa hari ini adalah hari kiamat. Maka pertanyaan Rasulullah yang kedua, aina ummati? Mana umatku wahai Jibril? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
tampil di hari kiamat, disempurnakan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah seperti rembulan di malam hari. Semua orang dapat menyaksikan beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi umatnya, melihat umatnya yang sedang berkumpul di padang mahsyar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umat. Dalam riwayat yang lain diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti pada hari kiamat umat manusia datang meminta syafaat, meminta pertolongan, meminta pembelaan kepada para nabi dan rasul. Ketika dia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam malu meminta syafaat untuk umat manusia karena dia pernah melakukan satu kesalahan di dalam syurga Allah. Ketika ditanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh pun tidak mau, malu meminta syafaat kepada Allah untuk umat manusia karena dia pun di dunia pernah melakukan kesalahan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak bisa memintakan syafaat kepada Allah. Nabi Musa juga tidak, Nabi Isa pun tidak, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujudnya itu Allah meminta kepadanya, "Wahai Muhammad, bangkitlah engkau. Apa yang engkau minta?" Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, "Izinkan aku ya Allah memberikan syafaat untuk umatku." Ketika itulah kita nanti umat-umat yang mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Rasulullah akan membela kita. Benar-benar Rasulullah akan menolong kita. Benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan perlindungan kepada kita di hari itu yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah dan Rasul. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tanpa hisab melalui surga dari pintu yang sebelah kanan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi janjinya, memberikan pembelaan dan pertolongan kepada setiap umatnya. Ada di antara mereka yang ditambah oleh Rasulullah timbangan kebaikannya. Ada yang dimudahkan oleh Rasulullah hisabnya, tersebab amal soleh yang mereka kerjakan dan cintanya mereka kepada Rasulullah. Namun ada satu hal yang sangat menyedihkan, yang membuat sahabat Rasulullah menangis. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Rasulullah yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah berada satu barisan dengan Rasulullah menuju pintu surga. Tatkala memasuki surga itu, ada sekelompok orang yang berteriak, "Wahai Muhammad, kami umatmu. Wahai Muhammad, kami umatmu. Wahai Muhammad, tolonglah kami umatmu." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja, tidak menggubris mereka. Setelah hampir Rasulullah memasuki pintu surga itu, mereka masih berteriak meminta tolong. "Tolonglah wahai Muhammad, Rasulullah, kami umatmu. Kami dulu salat, kami dulu puasa, kami dulu berzakat, kami dulu berhaji, kami dulu berinfak, bersedekah, berwakaf." Mereka baca seluruh amal ibadahnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon syafaat, meminta pertolongan. Kemudian Rasulullah melihat kepada mereka. "Maafkan aku," kata Rasulullah, "aku tidak mengenal kalian. Karena kalian," kata Nabi, "tidak mengenalku dari hati. Karena kalian," kata Nabi, "tidak mengikuti sunnah yang aku tinggalkan." Maka terpaksa sekelompok ini direndam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dengan azab yang pedih sampai dia mempertanggungjawabkan kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan nanti baru Rasulullah memberikan syafaatnya terhadap orang yang pernah mengakui Allah sebagai Tuhan, pernah membaca 2 kalimat syahadat, pernah dia bertauhid, walaupun iman sebesar biji sawi di dalam dirinya, Rasulullah akan minta penduduk neraka itu untuk dimasukkan ke dalam syurga. Luar biasa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kaum muslimin sidang Jumat yang mulia. Mari kita banyak membaca selawat kepada Nabi. Mari kita banyak membaca sejarah kehidupan Nabi. Mari kita melaksanakan peringatan-peringatan yang memuliakan Nabi. Karena kita semua baru mengaku umat Nabi Muhammad, tapi belum tentu kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, siapa yang akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat? Yang pertama adalah orang yang beriman. Tidak ada syafaat bagi orang-orang yang kafir. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat, orang yang selalu hidupnya bertabur kebaikan, menunaikan 5 rukun Islam, menepati janji mereka, kemudian mereka yang selalu mengajak kepada kebaikan, sebagaimana disampaikan Allah dalam surah Maryam ayat 54 dan 55. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang hidup dipenuhi dengan rasa kasih sayang, peduli terhadap orang lain, sopan dan santun dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga dan bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat yang ke-22. Yang keempat, orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang selalu taat beribadah kepada Allah. Banyak mereka berdoa kepada Allah, selalu mereka memohon ampun kepada Allah. Sabar mereka di dalam taat kepada Allah, sabar mereka di dalam menerima ketetapan Allah, sabar mereka ketika diuji oleh Allah dengan bermacam ujian, baik kesenangan maupun kesulitan. Dan mereka yang selalu berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 15 sampai dengan ayat 17. Selanjutnya, orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 3, ayat 23 sampai dengan ayat 24, yaitu mereka yang memuliakan kedua orang tuanya, mereka yang menghormati kedua orang tuanya, mereka yang berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keenam, yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Allah pada hari kiamat, mereka yang menyantuni kehidupan anak yatim, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 83. Dan yang terakhir, orang yang akan mendapatkan syafaat Allah dan Rasulnya adalah orang yang selalu kehidupannya berbuat baik, beriman dan beramal soleh di sepanjang kehidupannya. Salat yang kita tunaikan akan menjadi penyebab syafaat, pertolongan, pembelaan dari Allah dan Rasul di hari kiamat. Al-Quran yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita hafal, yang kita amalkan, yang kita perjuangkan, akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Kemudian puasa yang kita tunaikan akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Seluruh amal soleh yang kita tunaikan adalah penyebab pembelaan dan pertolongan Allah pada hari kiamat nanti. Oleh karenanya kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, marilah kita berupaya untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Karena di akhirat nanti tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan Allah dan Rasulnya. Tidak ada pembelaan
selain daripada pembelaan Allah dan Rasulnya, agar kita mendapatkan pertolongan, agar kita mendapatkan pembelaan dari Allah dan Rasul di hari kiamat, maka pada hari ini bersegeralah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita patuhi dan taati aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian mari kita istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan itu hingga akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima kuntum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saw sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tukthirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Stop.